Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, selamat ketemu lagi dengan video saya. Kali ini akan kita pelajari tentang perbandingan pecahan yang penyebutnya berbeda. Nah, ini biasanya digunakan di kelas 3, 4, dan 5. Mungkin juga bisa di kelas 6. Perhatikan adik-adik, caranya sangat mudah. Yang pertama, coba perhatikan bila penyebutnya berbeda, saya berikan contoh ya. Misalnya 2/4. Diberikan perbandingan lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 3/5 misalnya. Di sini ada penyebut yang berbeda. Nah, karena penyebutnya berbeda, kita harus berpikir bahwa mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Mudah sekali caranya, adik-adik. Yang pertama, kita buat perkalian secara silang dari pembilang ke penyebut yang pasangannya. Nih, jadi 2 kali 5. 2 kali 5, hasilnya berapa? Kita tulis di atasnya 10. Kemudian yang kedua, 4 atau 3 kalikan 4. Ya, 3 kita kalikan 4. Sini. 3 kita kalikan 4, hasilnya berapa? 12. Nah, maka yang akan kita bandingkan itu antara 10 dan 12. Jadi 2/4 itu ibaratnya adalah 10 diwakili oleh 10, kemudian 3/5 diwakili oleh angka 12. Mana yang lebih besar? Tentu 10 dan 12 lebih besar 12. Jadi 10 lebih kecil daripada 12, maka tandanya adalah seperti ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita berikan contoh lagi, beberapa contoh supaya adik-adik paham. Yang kedua, misalnya soalnya 3/5. Ya, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 4/6 misalnya. 4/6. Nah, untuk kita akan mengalihkan. Ya, yang pertama kita kalikan adalah pembilang ini 3 dengan 6. Kita kalikan 6. 3 kali 6 hasilnya berapa? 3 kali 6 hasilnya adalah 18. Kita letakkan di sini. Nah, kemudian berikutnya adalah yang 4 kita kalikan dengan 5. 4 kalikan 5. Berapa hasilnya? 3 kali 5, 4 kali 5 hasilnya 20. Nah, kita akan membandingkan angka 18 dan 20. 18 lebih kecil dari 20. Maka tandanya adalah 3/5 lebih kecil daripada 4/6. Satu lagi, saya berikan contoh satu lagi. Misalnya ada 4/8. Kita bandingkan dengan 3/6. Ya, 4/8 dengan 3/6. Pertama kita kalikan tadi pembilang 4 dengan penyebut 6. Hasilnya berapa? 4 kali 6 adalah 24. Kita tuliskan di sini 24. Kemudian kita kalikan berikutnya 3, kita kalikan 8. Kalikan selanjutnya ya. 3 kali 8. Hasilnya berapa? 3 kali 8, 24. Nah, sekarang kita temukan angka yang sama. Ya, 4/8 diwakili oleh 24. Kemudian 3/6 diwakili oleh 24 juga hasilnya. Sehingga 4/8 itu sama besarnya dengan 3/6. Karena 24 sama dengan 24. Maka tandanya adalah sama dengan. Ini ya. Nah, mudah-mudahan kalian paham dengan contoh ini beberapa kali. Saya berikan latihan soal, itu nomor 4 ya. Di sini misalnya saya berikan contoh soal, misalnya latihan soal 2/5. Kemudian dibandingkan dengan 3/7 misalnya. Nah, kemudian nanti nomor 5, 3/9. Ya, dibandingkan dengan 5/8. Nah, silakan adik-adik hitung dengan cara tadi. Saya ulang lagi, nanti pembilang dikalikan penyebut, hasilnya diletakkan di atasnya. Kemudian pembilang kalikan penyebut,
letakkan di atasnya, kemudian adik-adik menentukan mana yang lebih besar, mana lebih kecil, atau sama dengan. Demikian pula yang nomor 5. Begitu adik-adik, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini cukup jelas dan dapat membantu belajar adik-adik di rumah. Kalau dapat membantu adik-adik, silakan di like, kemudian share, kemudian subscribe bagi yang belum subscribe ya. Mudah-mudahan bisa membantu belajar adik-adik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.